Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Anasin radhiyallahu anhu qala sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakumtu ana wa yatimun khalfah wa ummu Sulaimin khalfana mutafaqun alaih walafdulil Bukhari. Dari Anas, dia berkata, telah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya dan seorang anak yatim berdiri di belakangnya dan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Muttafaq alaih. Tetapi lafaz itu bagi Bukhari. Itulah hadis 1441 tentang posisi makmum ketika melaksanakan sholat berjamaah. Hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik itu nama ibunya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu nama aslinya Mulaikah binti Amir Sa'diyah. Binti Amr Sa'diyah. Ummu Sulaim itu termasuk perempuan yang sangat solehah, ditikah oleh Abu Thalhah, dan kesabaran Ummu Sulaim itu tidak diragukan lagi. Yang ibu mungkin pernah mendengar kisah Ummu Sulaim menikah dengan Abu Thalhah, dan Abu Thalhah itu adalah orang non-muslim asalnya. Waktu melamar ke Ummu Sulaim itu mau menikah Ummu Sulaim dengan Abu Thalhah, mas kawinnya apa? Masuk Islamnya Abu Thalhah. Jadi Abu Thalhah boleh dia mau menikahinya dengan catatan masuk Islam, dan masuk Islamnya ini dijadikan mas kawin gitu oleh Ummu Sulaim. Boleh itu? Boleh, silakan Bu, asal perempuannya itu ridho. Selama perempuannya itu ridho, ya jadi nggak jadi masalah. Kalau dulu mah ada kalimat ini kan, boleh mas kawinnya mengantar ke tempat air gitu Bu. Gitu ya. Kalau dulu kan kalau mau buang air besar, buang kecil harus ke kali gitu kan. Situ dijadikan mas kawin Bu, nggak apa-apa. Asal perempuannya ridho, itu aja Bu. Jadi mas kawin mah tergantung pada keridhoan istri. Kan itu hak istri. Jadi suami bukan menetapkan, tapi istri yang menetapkan mas kawin. Kalaulah saya ingin stadion buat tempat main bola, mau silakan. Asal si suaminya ini kita sanggup gitu kan, mampu enggak gitu. Nah, maka Ummu Sulaim masuk Islam lah Abu Thalhah, dan Abu Thalhah Bu sudah masuk Islam itu Ummu Sulaim tidak langsung ditikahi oleh Abu Thalhah. Tapi apa kata Ummu Sulaim? Belajar dulu pada Rasul, pesantrenkan dulu Bu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sudah matang jadi orang Islamnya, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, barulah terjadi pernikahan. Maka lahirlah seorang anak yang bernama Umair. Umair itu adik tirinya Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik itu anaknya Ummu Sulaim. Tapi hebatnya Bu, saat Umair dia itu meninggal dunia, Abu Thalhah sedang berada di medan perang. Pulang dari medan perang, itu kan anaknya meninggal dunia yang namanya Umair, tapi Abu Thalhah tidak diberitahu dulu. Kenapa? Karena Ummu Sulaim tahu Abu Thalhah dalam keadaan sedang capek pulang dari medan perang. Pulang dari medan perang jangan sampai dibebani lagi oleh masalah yang ada. Kayak hebatnya Bu ya. Jadi gimana Ummu Sulaim bisa menahan kesedihan, ingin menyenangkan hati suaminya. Makanya kalau ibu sedang sedih, suami pulang kerja, jangan kelihatan sedih. Berusaha untuk bahagia gitu kan. Padahal hati dalam keadaan bersedih. Itu hebatnya seorang Ummu Sulaim, ingin selalu menyenangkan hati suaminya ke ibu. Nah, satu hari Rasulullah beliau itu datang ke rumah Ummu Sulaim bersilaturahmi.
Maka datangnya ke rumah Ummu Sulaim, tujuan Nabi apa? Itulah hebatnya Bu, setingkat Rasul. Beliau sebagai pemimpin umat ingin mengetahui keadaan umatnya itu seperti apa. Makanya jalinan silaturahim terus oleh Rasulullah dilakukan. Nah, kemudian datang waktu sholat. Pada saat datang waktu sholat, akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah. Dan di rumah itu, kata Anas bin Malik, ada saya, anak yatim, kemudian ada ibu saya yang bernama Ummu Sulaim. Maka ketika Rasulullah SAW beliau melaksanakan sholat, berjamaahnya itu oleh Nabi dijadikan ilmu bagi setingkat Anas bin Malik. Sehingga diaturlah oleh Nabi posisi sholat berjamaah ketika orang yang akan sholatnya ada 4 orang. Rasul, Anas bin Malik, kemudian anak yatim. Ini disebut yatimun itu para ibu min faqdi abahu, karena tidak punya bapak. Itu anak yatim disebutnya yatimun kalau di manusia. Kalau di binatang mah Bu, kalau kehilangan induknya itu disebut yatim itu. Makanya bentuk bahasanya anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan oleh induk yang suka mencari mata pencahariannya. Kalau binatang kan yang mencari makan adalah induknya. Makanya disebut ketika ditinggalkan oleh induknya disebut yatim untuk binatang. Ibu-ibu, kalaulah bapaknya meninggal dunia, maka disebut yatimun. Kalau di kita mah ibunya meninggal dunia disebut piatu. Jadi kalau ibu bapaknya sudah meninggal dunia disebut yatim piatu gitu. Bagaimana posisi sholatnya? Nah, inilah aturan. Ini adalah ketentuan Rasul. Karena ini merupakan ketentuan Rasul, maka aturan ini itu tidak boleh dilanggar. Posisinya bagaimana? Rasulullah beliau berada di depan. Kemudian kata Anas bin Malik, saya dengan anak yatim itu berada di belakang Rasulullah. Jadi kalau ini posisi duaan gitu, maka posisinya ini imam di sini tengah-tengah. Nah gitu. Jadi posisi imam itu di tengah-tengah antara Anas bin Malik dengan anak yatim. Kemudian wa Ummu Sulaim khalfana. Lalu ibuku itu berada di belakang. Nah, Ummu Sulaim dia berada di belakang itu sendiri. Apakah boleh sendiri perempuan di belakang saf? Itu Bu. Dalil ini menyatakan boleh perempuan itu sendiri di belakang saf. Tapi kalau laki-laki tidak boleh sendiri di belakang saf. Gitu ya. Jadi kalau perempuan mah boleh sendiri di belakang saf, tapi kalau laki-laki tidak boleh dia berdiri sendiri di belakang saf. Gitu. Ada nggak laki-laki yang berdiri sendiri di belakang saf? Gitu. Bagaimana kalau laki-lakinya sendiri jadi imam? Jadi mau mungkin imam di belakang saf. Di mana-mana juga imam pasti posisinya di depan. Gitu Bu. Nah, makanya para ibu di sini bahwa disyariatkan saf perempuan itu selalu di belakang. Gitu. Kan kemarin diungkapkannya dalam hadis yang sebelumnya, sebaik-baik saf perempuan itu paling belakang. Nah, kalau ada kalimat paling belakang, kalau jumlah perempuannya banyak, itu paling belakang. Maksudnya kalau safnya itu bersatu dengan laki-laki. Tapi kalau safnya itu hanya perempuan saja, maka tetap saf perempuan itu yang paling bagus adalah yang paling depan. Begitu Bu. Nah sekarang posisi perempuannya seorang, maka dia harus di belakang.
Walaupun sholatnya berdua suami dan istri, maka istri tetap dia harus di belakang suaminya. Gitu ibu ya. Jadi nggak ada yang disebut dengan dah kita mah suami, istri nggak apa-apalah, sudah beriawe ngereneng, nggak bisa. Kalau di luar sholat memang nggak mereneng juga gitu ya. Tapi kalau seandainya sudah di dalam sholat mah tidak boleh seperti itu. Nah itu yang disebut dengan kata Anas bin Malik, Fakuntu ana wa yatimun khol, fahu wa ummu Sulaim kholaf. Nah gitu ya. Jadi ringkasan fikihnya disyariatkan perempuan itu safnya paling belakang gitu. Nah kemudian ada bentuk ungkapannya para ibu, kenapa paling belakang kemarin disampaikan? Untuk menjaga fitnah supaya tidak melihat sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahun taha ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un faroka'a qabla an yasila ilal sofi. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jadaqallahu hirson wala ta'ud. Rawahul Bukhari. Jada Abu Dawud fihi faroka'a duna sofi summa masa ila sofi. Dari Abi Bakrah bahwasanya ia pergi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang ruku. Lalu ia ruku sebelum ia sampai kepada saf. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, mudah-mudahan Allah tambahkan kepadamu kemauan, tetapi jangan engkau berbuat lagi. Diriwayatkan dia oleh Bukhari dan Abu Dawud, tambah padanya, ia ruku sebelum sampai kepada saf. Lalu ia berjalan kepada saf. Keterangan, menurut hadis ke-445, dilarang seseorang terburu-buru kepada sholat. Hendaklah seorang pergi kepada sholat atau kepada jamaah itu dengan tentram. Rasulullah SAW melarang seseorang turut imam sebelum ia sampai kepada saf. Tidak perlu ia terburu-buru. Hendaklah ia sampai dahulu kepada saf. Tetapi Rasulullah SAW tidak suruh dia ulangi sholatnya. Para ibu, dari bentuk ungkapan hadis ini merupakan pengalaman dari Abi Bakrah ketika ketinggalan sholat berjamaah begitu. Maka saat dia itu mau melaksanakan sholat berjamaah, maka dia itu yas'a sari'an. Yas'a sari'an itu berjalan dengan cepat. Sampailah pada sholat masjid dan Nabi pada saat itu sedang ruku. Maka takut dia itu ketinggalan rukunya atau takut tidak mendapatkan pahala dari rakaat tersebut, maka akhirnya dia ruku. Kondisi rukunya belum sejajar dengan saf. Gitu. Jadi salat berjamaah di depan nih. Kemudian Abi Bakrah masuk ke masjid. Pas di pintu masjid melihat Rasulullah dengan sahabat sedang ruku. Lalu dia takbiratul ihram. Ruku saja. Maka dia berjalan ke safnya itu sambil ruku. Gitu para ibu. Nah ini kenapa? Karena dia ingin mendapatkan yang disebut dengan pahala rakaat itu. Jadi bukan mendapatkan satu rakaat, tapi ingin mendapatkan pahala di rakaat itu.
Itu hukumnya. Jadi kalau ibu sholat berjamaah, kemudian ibu itu mendapatkan imam sedang ruku, lalu ibu ikut ruku, maka pahala rakaat sholat yang itu sudah didapatkan, tapi belum dihitung satu rakaat. Jadi belum dihitung satu rakaat. Kenapa belum dihitung satu rakaat? Karena kalau yang disebut dengan jumlah satu rakaat itu sudah dibahas pada bahasan-bahasan sebelumnya. Jadi syarat orang sholat satu rakaat itu apa aja Bu? Satu, ada takbiratul ihram. Kedua, Fatihah. Tiga, ruku. Empat, sujud. Itu disebut satu. Jadi intinya satu rakaat itu Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud dan sujud. Itu baru disebut satu rakaat. Nah, sekarang kalau Abi Bakroh, Fatihahnya ada enggak? Enggak kan? Berarti karena Fatihahnya itu enggak ada, maka Abi Bakroh belum masuk kategori satu rakaat. Tetapi walaupun kita belum mendapatkan satu rakaat, tapi kebagian rukunya di rakaat yang itu, tentu Bu, dari rukunya kebagian, bangkit dari ruku, sujud, duduk antara dua sujud dan sujudnya itu kebagian, maka para ibu pahala sholat berjamaah rakaat yang itu sudah ada. Itu makanya Abi Bakroh takut ketinggalan. Akhirnya beliau dari pintu itu sudah mulai ruku karena ingin dapatkan pahala. Tapi yang lucunya dari ruku itu kemudian beliau berjalan ke saf sambil ruku. Padahal tidak boleh dulu takbiratul ihram. Kalau seandainya kita itu belum posisi masuk ke saf. Jadi takbiratul ihram itu kalau posisi sudah masuk saf. Gitu Bu. Nah makanya ibu-ibu, kalau dalam sholat berjamaah, laki-laki ada di depan nih, kemudian si laki-laki ini datang untuk bermaksanakan sholat berjamaah, kan tidak boleh dulu Pak berdiri sendiri, maka dia harus berisyarat pada yang di depan. Artinya menepuk orang yang di depan supaya dia mundur. Maka jangan dulu takbir sebelum orang itu mundur. Menemani saf kita. Yang ini Bu, tepat ya Allahu Akbar, komentu mundur. Itu sudah diisyaratkan kita takbiratul ihram, ternyata orang itu tidak mundur. Barikumaha sebisa. Makanya jangan dulu takbiratul ihram sebelum orang yang kita beri isyarat itu dia mundur. Sudah ada posisinya baru kita takbiratul ihram. Kenapa? Karena kita sudah ada temannya. Kumaha yang di depan safnya kosong, maka ibu merapat yang lainnya gitu. Boleh bergerak gak apa-apa dalam rangka kita suku paku merapatkan saf kita. Gak apa-apa saf itu salat bergerak karena ada alasan. Sekali lagi, boleh melakukan pergerakan di dalam salat kalau ada alasan. Sok mangga ibu. Kayak yang kemarin, kalau gatal boleh digaruk. Kisahnya gatal mah nggak boleh. Kalau ngegaruknya boleh. Dia gatal bukan keinginan banyak. Ya itu kan ada alasan Bu. Kemudian Nabi dulu kapan pada bahasan hadis sebelumnya memindahkan Anas bin Malik yang asalnya di sebelah kiri maka dipindahkan ke sebelah kanan. Itu kan pergerakan. Karena itu ada alasan boleh. Seperti juga kita ketika ada saf kosong lalu oleh ibu diisi saf ini dengan diantaranya bergeraknya ada alasan. Yang tidak lucu mah Bu, lepas yang depan dia mundur maka yang ini masuk kayak itu. Itu lucu sama Bu. Nyarian sama. Jadi udah di tepat dia mundur, maka dia mundur dia maju gitu Pan. Nah ini Bu yang tidak diperbolehkan. Nah, apa Bu yang terjadi? Kata Rasulullah, ayyukumul ladzi raka'a duna as-saffi summa masyaha ila as-saffi. Siapakah di antara kalian yang ruku
belum masuk ke saf, kemudian berjalan ke saf, kata Nabi. Nabi tahu dari mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang tadi ruku, belum masuk ke saf, kemudian masuk ke safnya sambil ruku, gitu. Itu Nabi tahu dari mana? Nah, Nabi mah diberitahu oleh malaikat Jibril. Jadi boleh membisikkan pada orang yang sedang sholat. Boleh, kan ternyata malaikat Jibril pun membisikkan sesuatu kepada Nabi. Itu seperti Nabi pun sedang sholat. Kan Nabi mah dulu kalau sholat pakai sandal ya. Jadi sholatnya pakai sandal gitu. Kemudian tidak pakai karpet seperti sekarang. Nggak pakai sajadah seperti sekarang. Langsung ke tanah Nabi. Makanya kalau selesai sholat, para sahabat suka mengusap wajahnya. Kenapa? Karena debu semua kan ibu mata si karpetan, masih diusap, gitu kan ya. Sudah pakai sajadah, masa masih diusap gitu. Nah, sedang sholat, kata Jibril, di sendal kamu ada najisnya. Oleh Nabi dilepaskan, Bu, dua-duanya. Maka sahabat pun mengikuti. Jadi sahabat menyangka itu adalah syariat. Maka kata Rasulullah, kalau apa yang kalian lakukan? Ya Rasulullah, saya melihat Anda melepaskan sendal Anda, maka kami pun melepaskannya. Kata Nabi, tadi Jibril memberitahuku bahwa di sendalku ada najis, maka aku melepaskannya. Berarti itu bukan syariat. Makanya Bu, kalau ada sesuatu yang baru harus dijelaskan apa alasannya melakukan itu. Makanya Nabi tahu itu karena diberitahu oleh malaikat Jibril. Faqala Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya gitu. Lalu apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Apa bu artinya? Zadakallahu hirsan. Maka yang disebut dengan zadakallahu hirsan itu ala talabil khairi. Mudah-mudahan Allah menambahkan semangat kamu untuk mencari kebaikan. Jadi maksudnya Abu Bakar itu kan rukuk dari depan pintu itu ingin mendapatkan pahala gitu supaya tidak ketinggalan. Berarti bagaimana sahabat Abu Bakar semangat dia untuk mendapatkan nilai pundi-pundi pahala. Makanya Bu, memang setingkat sahabat itu peluang pahala tidak pernah ditinggalkan. Ya kayak ibu-ibu kan ngaji tidak dapat pahala Bu. Ibu datang ke sini dapat pahala. Nah, dengan semangatnya ibu datang ke sini, maka itu termotivasi karena ada janji Allah yang telah dijanjikan bagi orang yang telah makanya walaupun macet datang, ya. Walaupun jauh datang, gitu kan Bu. Nah ini Bu yang disebut dengan zadakallahu hirsan. Karena gini Bu ya, kalau kita tidak bisa melakukan amalan yang istimewa, maka lakukanlah amal yang sedikit tapi jadi amal soleh. Kata Rasulullah, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang sedikit tapi dawam. Dawam itu artinya terus menerus gitu Bu dilakukan. Gitu Ibu. Jadi itu amal tidak seberapa tapi bisa menjadi berlipat-lipat amal. Jadi apa sih yang bisa didawamkan oleh kita kebaikan kita ini? Gitunya. Nah makanya Abi Bakar ingin sekali dia itu melakukan kebaikan. Doakan oleh Nabi, zadakallahu hirsan ala talabil khair wal mubadirati ilaihi, yaitu dalam rangka mencari kebaikan dan cepat-cepat ingin mendapatkannya. Lahirlah kalimat fastabiqul khairat. Jadi Bu, fastabiqul khairat itu ketika ada peluang kebaikan oleh kita tidak ditunda-tunda. Itu fastabiqul khairat. Makanya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika ada kalimat berlomba-lombalah dalam kebaikan, ada perkara yang bisa kita lakukan. Kebaikan itu cepat lakukan Bu. Jangan ditunda-tunda. Kayak tahajud jam 3 bangun, nanti setengah 4. Bangun-bangun setengah 5 gitu kan Bu. Ada jam 3 bangun cepat melaksanakan sholat
tahajud para ibu. Maka kondisi ini mubadiroh fastabiqul khairat. Tapi ada kalimat dari Nabi itu wala ta'ud. Tapi kamu tidak boleh mengulanginya lagi. Wala ta'ud bu, ini kembali kemana? Mengulangi tidak usah menambah rakaat atau tidak usah mengulangi lagi sholatnya atau harus menambah lagi sholatnya, rakaatnya. Begitu. Maka yang dimaksud dengan bentuk kalimat wala ta'ud di sini itu jangan melakukan perbuatan yang itu lagi, itu. Jadi jangan suka ruku lagi di saat belum masuk ke sahab, gitu maksudnya Bu. Nah, kesalahan Abi Bakr ini ada juga tadi ya di keterangan Bu bahwa sholatnya tidak usah diulangi lagi, betulnya yang Ibu baca tadi. Itu pun tafsiran yang kedua. Ada yang disebut dengan wala ta'ud itu jangan mengulangi perbuatan yang sama. Yang kedua, wala ta'ud itu mengandung arti sholatnya jangan diulangi lagi. Sudah terlaksana. Jadi artinya kalau kita di dalam sholat melakukan suatu bentuk kesalahan, lalu kita sudah selesai melaksanakannya karena ketidaktahuan kita, maka para ibu tidak usah diulangi lagi sholatnya. Contoh yang kita bahas pada bahasan bab kiblat. Ibu waktu sholat kiblatnya salah. Kapan ibu tahu itu salah? Setelah sholat. Maka setelah sholat tahu arah kiblatnya salah, akhirnya ibu itu sholatnya tidak usah diulangi lagi. Sholat tidak pakai mukena, tapi sholatnya itu pakai kerudung, jilbab lah, pakai kaos kaki. Ternyata kerudungnya transparan, gitu kan? Kalau kerudungnya transparan, maka ibu tidak sah sholatnya. Atau kaos kakinya transparan atau bolong. Kalau kaos kakinya cuman bolong, tahunya bolong itu, ya kan sudah saking lamanya gitu kan punya. Jadi kaos kaki nanti bolong. Makanya Bu, mohon maaf nyimpang sedikit. Kalau ibu mau sholat pakai kaos kaki, usahakan untuk sholat dengan sehari-hari beda kaos kakinya. Karena kan kita tidak tahu, kan kaos kaki itu posisinya di bawah. Maka khawatir kaos kakinya itu ada najisnya. Maka bagus nama mau sholat ganti aja dengan khusus kaos kaki untuk sholat. Nah, ibu tahu ternyata transparan. Kapan diketahuinya? Saat selesai melaksanakan sholat. Maka sholatnya tidak usah diulangi lagi. Kasusnya gitu. Kemarin ada pertanyaan begini, Bu. Saya tuh sengaja sholat tahajud jam 3. Sedangkan saat subuh kan 4:30 lebih sekarang. Jam 4:43. Beres tahajud itu 3:30. Lalu kita Bu tiris kan punya di mukena dari ketiduran, bangun-bangun pas adzan, apakah harus berwudu lagi? Tidak, gitu. Itu kan Bu ya. Di bahasan sebelumnya, maka tidur tidak membatalkan wudu. Yakin ibu udah terbatal sholat. Ya. Pada saat ibu itu sedang sholat, suaminya dia ngasih tahu, kenapa ibu nggak wudu dulu, padahal tadi batal. Kan gak terasa lagi tidur. Punya. Maka ibu batalkan sholat. Silakan wudu. Dan sholatnya ulangi lagi. Tapi kalau ibu selesai sholat, diberitahu oleh suami bahwa kita itu batal, maka udah selesai sholat. Nah, wala ta'ud, nggak usah diulangi lagi sholatnya. Kenapa Bu? Karena ibu tadi yakin bahwa sedang sholat itu tidak batal. Begitu Bu ya. Jadi ini makna yang disebut dengan wala ta'ud, mengandung arti Bu, yang tidak usah diulangi lagi itu sholatnya. Dan yang kedua, tidak usah diulangi lagi perbuatan yang sama. Tapi belum dihitung 1 rakaat. Jadi belum dihitung satu rakaat.
Kenapa? Karena dia belum mendapatkan surat Al-Fatihah. Kata kedua, mendapatkan imam sedang ruku belum dihitung 1 rakaat. Jadi mendapatkan imam sedang ruku belum dihitung 1 rakaat. Karena 1 rakaat itu jika ada Fatihah, ada ruku, bangkit dari ruku, kemudian sujud, lalu antara 2 sujud dan sujud. Saf perempuan kan kalau misalnya itu sendiri ya di belakang di antara saf yang laki-laki. Tapi kalau sesama perempuan sama menepuk gitu juga atau gimana? Nah kalau tadi Bu, perempuan boleh sendiri di belakang saf laki-laki. Bagaimana kalau perempuannya ada temannya? Maka kalau ada temannya tidak boleh dia sholat sendiri. Maka dia itu harus menepuk temannya yang ada di dekat. Yang mana Bu? Yang ditepuk itu usahakan yang ada di tengah-tengah imam. Jadi ya imam kan ya. Maka yang ditepuknya itu yang arah ini. Oh tengah. Gitu ya, bukan yang kanan, bukan yang kiri, tapi yang ada di tengah-tengah nih. Silakan Ibu beri isyarat. Kalau dia sudah mundur, maka baru Ibu takbir. Ternyata dia tidak paham yang ini. Coba yang sebelah kanannya. Tepuk, gitu kan Bu. Gak mundur juga. Belah kirinya, tepuk, gak mundur juga. Kalau gak mundur, ya udah. Ibu jangan dulu ikut salat berjamaah. Tunggu gitu. Nanti setelah selesai baru tanya kenapa enggak. Nah gitu aja, gitu kan. Cuma nanti terserah Ibu saja ke sana namanya. Itu alasannya. Karena tadi tidak sah sholat sendiri di belakang. Kalau ada sah perempuannya. Begitu. Kalau tadi laki-laki bermakmum kepada laki-laki kan, ya, berdiri sebelah kanan kan. Nah kemudian di belakangnya itu ada perempuan. Terus kalau misalnya ada laki-laki yang mau ikut juga ya. Nah itu gimana Pak? Sedangkan di belakangnya udah ada perempuan. Kalau Ibu dalam salat berjamaah seperti itu, yang harus maju imam. Jadi bukan makmum mundur. Ya posisinya berdua gini ya. Ini perempuan kan. Maka yang akan ikut berjamaah, dia masuk ke sini. Situ Bu, ke sebelah kanan. Sama kanannya. Iya kanan, kanan kan kanan. Ini makmum. Lalu datang yang baru naik ke sini kan, gitu. Maka ini maju, gitu Bu. Jadi posisi imam harus maju. Makanya kalau seandainya kita sholat berjamaahnya cuma segitu, usahakan jangan sampai mentok ke depan. Jangan sampai ini tembok, ini berjamaahnya di sini. Karena khawatir nanti ada yang bermakmum. Maka mundur ke sini supaya nanti imam ada peluang untuk maju. Gitu Bu. Nah, bisa maju atau di sini gitu ya. Lalu perempuannya di sini contohnya. Berarti kan ada kemungkinan untuk mundur. Maka makmum datang ke sini itu dan kelihatan imam tidak mungkin untuk maju. Karena sudah mentok ini mah. Maka yang ini boleh menepuk yang ini. Usahakan perempuan harus di belakang. Gitu. Boleh melakukan pergerakan boleh. Jadi si perempuan itu udah paham. Imam maju mentok. Makmum ini akan sejajar dengan imam. Sedangkan perempuan di sini. Maka perempuan ini usahakan mundur. Gitu. Perempuan ini mundur memberikan peluang kemana? Kedua orang ini supaya dia berada di belakang imam. Gitu Bu caranya. Nah makanya di sini yang disebut dengan berjamaah harus pakai ilmu itu. Gitu kadang-kadang Bu, oh berdua itu saya di mana ya? Bingung kan? Karena dia tidak tahu ilmunya. Coba kalau ilmunya, dia masuk ke sini, ini maju. Ternyata pas masuk ke sini tidak memungkinkan. Maka boleh ngasih isyarat ke sini supaya ini dia mundur dan perempuan ini dia mundur juga. Begitu Bu caranya. Gitu. Kalau karena keterbatasan tempat, misalnya cuma ada gitu-gitunya. Iya nemu sholat kecil gitu. Oh, tak gitunya tunggu tadi weh.
Posisinya gitu aja, kanan kiri aja. Jadi imam agak maju sedikit, nggak apa-apa. Karena memang itu keterbatasan tempatnya. Tapi Pak, kalau misalnya ada yang lagi sholat berjamaah, terus kita kan kadang-kadang ragu misalnya teh, ini teh udah rakaat, udah mau terakhir gitu kan. Betul. Jadi kagok udah weh sholat sendiri, nggak apa-apa itu teh. Iya, kalau itu belum selesai Bu, jangan dulu sholat sendiri. Iya, dia diselesain aja dulu yang itu. Setelah itu baru ibu sholat sendiri. Kalau menurut hemat saya, itu mau terakhir mau tidak, terserah, bagus, sama ikut aja. Kenapa? Karena minimal ibu kebagian sholat berjamaahnya yang itu, begitu. Jadi walaupun kita dalam keadaan masbuk, maka insya Allah nilai pahalanya pun kebagian. Gitu, ibu. Ya perihan atau kacanat berjamaah dari awal tahiyat akhir itu berjamaah gitu kan Bu. Jadi artinya kita sudah mendapatkan pahala dari tahiyat akhirnya itu. Begitu Bu ya. Kita lagi lagi di luar daerah gitu kan. Kita kan di stasiun ceritanya. Terus di musola itu kan karena akan perjalanan jauh, jadi akhirnya sholatnya kan di jamaah qashar gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan yang 2 rakaatnya itu, misalkan di sholat zuhurnya, tiba-tiba ada serombongan nih, tiba-tiba dia langsung yang berjamaah tuh jamaah qasharnya karena mereka mungkin rombongan. Nah saat itu kita baru yang zuhurnya, ya baru rakaat. Apakah memang kita melanjutkan yang 2 rakaatnya lagi atau menunggu yang berbarengan dengan yang itu Pak? Oh gitu. Sebetulnya ibu boleh udah aja sendiri karena dulu ibu daripada itu, ya gitu. Jadi duluan ibu daripada yang itu. Karena ini Bu, sebetulnya kalau di sholat tempat umum itu ya, kan ada yang tidak jamaah qashar, ada juga yang melaksanakan jamaah qashar. Nah kemudian ibu posisinya akan melaksanakan sholat jamaah qashar, sedangkan kelompok ini mah enggak. Nah itu maka diumumkan kita jamaah qashar. Oh iya. Kan kedengaran. Ini mah contohnya dulu ya. Nah kalau ini nggak jamaah qashar, tahu kan tidak akan jamaah qashar. Kami tidak akan jamaah qashar. Sedangkan ibu mau jamaah qashar. Nggak apa-apa, boleh terpisah ini. Jadi masing-masing, yang itu mah yang nggak jamaah qashar, kita mah jamaah qashar. Nah ibu dapat 2 rakaat gitu. Nah kemudian datang, yuk mari kita jamaah qashar. Yang ini tahu jamaah qashar ibu. Ibu boleh sendiri silahkan. Bukan memisahkan dari jamaah dan memang ibu datang lebih dulu. Begitu Bu. Maka itu mah sholat zuhur, ibu mah silahkan sholat asar, nggak apa-apa. Gitu kan Bu. Tadi gitu ya. Nah, jadi contohnya ibu mau berjamaah ke sini. Ya misalnya kita mah jamaah qasharnya teh untuk asar gitu ya, di jamaah takdim gitu kan. Mereka mah baru zuhur. Terus? Nah itu gimana Pak, kita mah berjamaah gitu. Bolehkah kita bermakmum yang asar ke yang duhur? Gak apa-apa, silakan. Tapi mau ibu berjamaah mangga, mau tidak pun silakan. Gitu aja Pak. Mohon ya. Kan kita itu tidak boleh zon ya. Tapi kan dengan situasi sekarang itu kita juga harus curiga dan hati-hati gitu kan. Apakah itu juga bagian dari sujon gitu kan, bertemu dengan orang baru misalkan, nggak boleh sujon kita, tapi kan kita harus curiga juga dan hati-hati dengan seperti ini. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Betul. Kita ya. Betul Bu. Kan Nabi itu Bu menyatakan, iza zonanta, jika kamu menyangka buruk, pala tuhaki, jangan menekan bahwa benar seperti itu. Berarti suudzon boleh. Yang tidak boleh itu menekannya bahwa betul seperti itu. Begitu Bu. Nah, suudzon, jelek sangka yang dibolehkan itu apa? Sebagai ikhtiar, kehati-hatian. Kalau memang itu sebagai bentuk kehati-hatian, tidak jadi masalah. Aduh sih emang penempatannya kayak gini, kayaknya begini. Itu kan nggak jadi masalah. Ada kita mah hanya memprediksi saja, tapi jangan mengatakan, oh benar dia tuh begini, tidak begitu. Jadi sebagai kehati-hatian belaka, menekan itu kalau memang sudah ada bukti.
Kalau sudah bukti bukan surun lagi ya. Itunya, gitu mah keyakinan. Kalau zon teh Bu baru 50% berarti. Jadi kalau ada azonu mah 25%. Ada yang sebut dengan asyaku gitu. Itu 50% gitu. Jadi sangkaan kita itu baru sedikit. Makanya karena yang sedikit ini jangan sampai ditekankan. Yang khawatir jadi fitnah nantinya. Gitu. Jadi sebagai kehati-hatian memakai dengan boleh. Jadi cuman yang itu kata Nabi, pala tuhaki, jangan sampai kamu menekan bahwa dia itu begitu. Nah, begitu. Gitu. Boleh itu Mas. An Wabi Sa'adni Ma'badin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli khalfas sofi wahda fa'amarahu an yu'ida shalah wa rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Wabisah bin Ma'bad bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat seorang sholat di belakang shaf dengan sendiri, maka ia perintah dia ulangi sholat itu. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmizi dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Walahu an Talqi bin Ali radhiyallahu anhu la salata limun faridin khalfas sofi, dan baginya dari Talqi bin Ali radhiyallahu anhu tidak ada sholat bagi orang yang bersendiri di belakang shaf. Wazada Tabarin niyu fi hadisi wa bisota ala dakhalta ma'ahum awij tarorta rojulan. Dan Tabarani tambah di dalam hadis wa bisah tadi, mengapakah tidak engkau masuk bersama mereka atau engkau tarik seorang? Keterangan hadis ini, hadis yang disahkan oleh Ibnu Hibban itu sebenarnya tidak sah lantaran kata Ibnu Abdul Bar model Torib isnadnya. Maksudnya, hendaklah seorang yang datang di belakang masuk saja di dalam shaf. Kalau sudah tidak mungkin, hendaknya ia tarik dari shaf itu seorang buat bikin satu shaf baru. Nah, itu jelas Bu ya. Jadi para ibu, dari hadis ini, maka seseorang yang melaksanakan sholat itu la sholat limun faridin khalfas sofi, tidak sah sholatnya bagi orang yang menyendiri di belakang saf. Maka supaya dia itu di belakang saf tidak menyendiri, maka tarik awis taror tarojulan gitu. Jadi kalau memungkinkan bisa masuk ke saf, silakan masuk ke saf. Tetapi kalau seandainya tidak memungkinkan untuk bisa masuk ke saf, maka dia menarik. Jadi bukan apa istilahnya menarik, dia memberikan isyarat. Jadi jangan begini Bu, bro, turun. Nah, tidak boleh gitu. Karena itu nanti bisa mengganggu keadaan orang itu saat melaksanakan sholat. Jadi kasih isyarat, ditepuk, itu kan Bu yang tadi saya sampaikan. Kalau dia itu pas ditepuk tidak mundur, maka nepuk lagi yang lain. Yang lain tidak mundur, maka sejedewe atau nyobian gitu punya. Jadi yang tengah, yang kanan, kemudian yang kiri. Sudah 3 orang itu ditepuk kemudian tidak mundur, maka para ibu udah, ibu jangan dulu ikut sholat berjamaah ketika di sana ada perempuan semuanya. Tapi kalau tidak ada seorang perempuan pun, maka ibu tidak usah menepuk lah. Siapa yang mau ditepuk gitu kan punya. Jadi ibu mah langsung saja mengikuti sholat berjamaah gitu. Nah ini mah Bu, kalau memang ada saf perempuan, kalau ada saf laki-laki gitu Bu ya. Jadi ini sebagai bentuk penguat bahwa di kalimatnya sholat sendiri itu tidak diperbolehkan di belakang saf. Makanya tadi pada hadis sebelumnya, kalaupun sholat berdua nggak mundur. Ya, jadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka sholatnya sejajar. Maka makmum itu berada di sebelah kanan imam, gitu Bu, atau imam itu sebaliknya, gitu ya.
Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Makanya Bu, di sini ringkasannya ada mustihati sholatil munfaridi khalfas soffi. Tidak sah sholat menyendiri di belakang saf. Jadi tidak sah sholat menyendiri di belakang saf. Kemudian yang kedua, al-hasu ala itmamis sufu, anjuran untuk menyempurnakan saf. Jadi anjuran untuk menyempurnakan saf. Nah, itu Bu, kalau kita sholat berjamaah. Terus ya? Nah, gitu Bu. Di masjid gitu ya. Terus lagi ada yang berjamaah tuh saf laki-laki. Iya. Sementara kan pakai hijab rada berjauhan. Saf laki-laki kan di depan, perempuan kan di belakang. Apakah sah itu salatnya? Silakan. Karena tidak memungkinkan perempuan Iya. Gitu. Tidak memungkinkan kan ke depan. Iya, karena sudah dipisah. Gitu. Selama itu ibu dilaksanakannya masih di masjid, silakan. Nah, sholat ada rumah yang dekat dengan masjid, jadi ke masjid, sholatnya di rumah tapi bermakmum kepada yang di masjid. Nah, itu teh sholat di rumah sebetulnya nama. Jadi tidak usah bermakmum ke yang ada di masjid. Nah, kan Siti Aisyah juga kan punya rumah nanti berdampingan gitu dengan masjid, tapi tidak bermakmum ke Rasulullah di bumi, gitu. Cuman karena di kita mau sekarang imamatnya pakai pengeras suara, nah itu jadi kedengaran. Makanya saya sering kali di masjid-masjid menganjurkan yang pakai pengeras suara keluar itu usahakan azan saja. Qomat dan imaman pakai pengeras suara yang di dalam gitu Bu. Sekarang rata-rata memakai pengeras suara keluar gitu kan Bu, kalau imamnya bagus. Tapi kalau enggak mah ya enggak gitu kan Bu. Iya double Bu, dan itu mengganggu ibu kalau ibu sholat di rumah. Nah sedangkan kan Nabi Bu, kalau ada orang yang sholat tidak boleh baca Quran keras-keras kan. Nah sekarang ibu kan sholatnya lebih baik di rumah. Kemudian di masjid suaranya itu dikeluarkan, kan itu Bu mengganggu juga sholatnya. Makanya saking sekarang itu ingin supaya dengan dalil itu adalah modal dakwah, enggak Bu, dakwah nggak ganggu sama gitu, mengganggu orang yang sedang sholat di rumah, wabil khusus untuk ibu-ibu. Jadi bagusnya pengeras suara mau aja untuk di dalam gitu, dengan komatnya, kalau adzan baru keluar. Itu Bu penting. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.